Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 14. Sebelumnya kami ingin menjelaskan materi kami dalam mata kuliah fisika, yaitu inersia rotasi atau momen inersia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya Yogi Umar Panjang. Saya dari Bupati. Saya Yusuf Sarai. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi inersia rotasi atau momen inersia. Ya, kita akan mempelajari momen inersia. Di mana di momen inersia ini terbagi dua materi, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu memiliki satuan massa. Gerak rotasi itu katanya momen inersia. Rumus momen inersia yaitu M dikali R, di mana I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M sebagai massa, satuan kilogram, R sebagai jarak benda ke poros, satuannya meter. Jika ada banyak benda yang diukur momen inersianya, maka momen inersia rumusnya adalah I sama dengan sigma M1 dikali R1 sama dengan M1 dikali R1 kuadrat tambah M2 dikali R2 kuadrat tambah M3 dikali R3 kuadrat, begitu seterusnya. Contoh asalnya itu di sini terdapat gambarnya. Kita disuruh hitungan momen inersia jika sistem diputar terhadap sumbu Y. Rumus momen inersia itu ialah sigma M1 kali R1 kuadrat. Karena di sini ada 3 benda, jadi kita momen inersianya kita akan mencari 3 terus dijumlahkan. Yang benda pertama yaitu M1 dikali R1 tambah M2 kali R2 tambah M3 kali R3 kuadrat, di mana M1 pada grafik tersebut sama dengan M, R-nya yaitu A, M2 M-nya itu 2M, dan R-nya 0 karena dia berada di pusatnya sumbu Y, dia berada di asli jadi 0 R-nya. Dan M3 itu M-nya itu 3M, dan R-nya itu jaraknya dari sumbu itu 2A. Jadi kita dapat M dikali A kuadrat ditambah 2M dikali 0 ditambah 3M dikali 2 kuadrat menghasilkan MA kuadrat ditambah 0 ditambah 12 kuadrat. Jadi hasilnya itu 13 MA kuadrat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang momen inersia benda 3. Pada bola bejal, poros titik pusat berada di sini. Jadi momen inersianya yaitu 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Pada silinder bejal, porosnya berada di sini, dan momen inersianya setengah kali M kali R kuadrat. Pada batang porosnya berada di tengah. Jadi momen inersianya 1/12 kali M kali L kuadrat. Pada batang porosnya di ujung, jadi momen inersianya rumusnya ialah I sama dengan 1/3 kali M kali L kuadrat. Contoh soalnya, silinder bejal dengan jari-jari 8 cm dan massa 2 kg. Bola bejal dengan jari-jari 5 cm dan massa 4 kg. Kedua benda berotasi dengan poros melalui pusatnya. Tentukan perbandingan momen inersia dan bola. Pertama-tama kita cari diketahuinya. Untuk benda pertama yaitu silinder bejal, kita buat RS sama dengan itu, RS-nya itu dibuat porosnya itu 8 cm. Jadi di sini 8 cm.
Dan ini kita ubah jadi meter. Karena satuannya itu meter, menghasilkan 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi massa benda ini, Fs ini sama dengan 2 kg. Dan benda kedua itu bola pejal. Kita buat porosnya Rp. Ya, di mana porosnya itu 5 cm. Kita ubah ke meter, hasilnya jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter, 1 meter. Dan massanya itu, massa benda kedua itu sama dengan 4 kg. Di mana rumus momen inersia untuk silinder pejal itu ini, setengah dikali M dikali R kuadrat. Jadi ditanya itu perbandingan momen inersia benda 1 dengan benda 2. Kita buat silinder pejal dengan bola pejal. Yang pertama itu caranya kita harus mengetahui momen inersia dari benda tersebut. Yang pertama kita cari yaitu momen inersia dari silinder pejal. Kita buat inersia S atau inersia silinder pejal. Dan rumusnya itu tadi ini, setengah kali M kali R kuadrat. Kita buat setengah dikali MS dikali RS kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah dikali massanya tadi ini Mas. Massanya 8 kali 10 pangkat min 2 dikali massanya itu 2 kg. 2 kg dikali R-nya itu 8 kali 10 pangkat min 2. 8 kali 10 pangkat min 2. Ini ke sini kita menggantikan ini kuadrat. Jadi hasilnya itu sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 4. Itu untuk momen inersia silinder pejal. Sekarang kita cari momen inersia untuk bola pejal. IB sama dengan, untuk bola pejal itu momen inersia porosnya itu rumusnya itu ini, bola pejal 2/5 kali M kali R kuadrat. Di mana rumusnya berarti 2/5 dikali MB dikali RB kuadrat. Kita masukkan angkanya 2/5 dikali massanya 4 kg dikali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita hasilnya itu menjadi 8/5 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang atau ini dikuadratkan dari 25 pangkat min 4. Ini dikuadratkan 5 di sini. Jadi hasilnya itu 8 kali 5. Ini 5. 8 kali ini sisa 5. 8 kali 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Ini pangkat min 4 meter. Menghasilkan 40 dikali 10 pangkat min 4 meter. Ya, setelah kita mendapatkan momen inersianya, kan ditanya itu perbandingan. Jadi kita bandingkan yaitu dengan tadi untuk momen inersia silinder pejal itu sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 4 meter. Untuk inersia bola pejal itu
40 dikali 10 pangkat min 4. Karena ditanya perbandingan, jadi kita bagikan di S per IB atau inersia silinder pejal per inersia bola pejal. 64 dikali 10 pangkat min 4 per 40 dikali 10 pangkat min 4. Ini mati kita sederhanakan lagi menjadi 8 per 5. Jadi hasilnya itu 8 per 5 perbandingannya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Siapa? Oke, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu torsi. Dapat disaksikan bahwasannya torsi adalah momen gaya, alias torsi adalah penyebab suatu benda berputar. Dan torsi dapat memperlihatkan seberapa besar gaya yang membuat sebuah benda berotasi atau kita sebut berputar. Nah, nilai dari torsi itu bergantung pada gaya yang dikeluarkan dan jarak antara sumbu putaran dengan letak gaya. Di sini ada contoh soal. Matikan dulu. Oke. Jadi di sini saya memiliki contoh soal dengan soal gaya 1, 2, 3, dan 4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar pertama. Nah, jika masa batang diabaikan, besar momen gaya atau torsi yang bekerja pada sumbu putar di titik D adalah. Jadi saya sudah gambar ulang di sini. Di sini diketahui di soal bahwasannya sumbu D adalah sebagai sumbu rotasinya atau. Nah, jadi gara-gara di sini memiliki 4 momen gaya. Gaya pertama sebesar 10 Newton, kedua 15, ketiga 20, dan keempat 5 S. Jadi torsi itu erat kaitannya dengan panjang dan gaya. Sesuai dengan rumusnya, torsi adalah F kali L. Nah, jadi karena kita buat di sini titik D adalah titik sumbu kita, jadi kita buat F1 kali L1 itu sebanyak 3 karena dia melewati sumbu B, C, dan D. Jadi 10 kali 3, begitu juga dengan 2, 20 kali 1, dan kali 0. Mengapa kali 0? Karena dia berpusat di sumbu D dan tidak ada jarak. Nah, jadi 30 tambah 30, 20 tambah 0 sama dengan 80 Newton meter. Lanjutkan hukum kedua Newton untuk rotasi. Hukum kedua Newton untuk rotasi menyatakan bahwa percepatan sudut suatu benda yang merotasi sebanding dengan jumlah gaya torsi yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan momen inersia benda. Secara sistematis, hukum ini ditulis sebagai torsi sama dengan inersia kali A, yang dimana T adalah torsi yang bekerja pada benda dalam satuan N kali N. I adalah momen inersia benda dalam satuan kilogram kali meter kuadrat. Kemudian A adalah percepatan sudut benda dalam satuan radian per detik kuadrat, yaitu rad per sekon kuadrat. Momen inersia 1 mengukur sejauh Distribusi gaya. momen inersia atau I mengukur sejauh mana distribusi massa benda memengaruhi resistensinya terhadap perubahan dalam gerakan rotasi. Sementara torsi adalah ukuran dari gaya yang menyebabkan perubahan dalam rotasi. Ya. Contoh penerapan, bayangkan kamu memutar roda sepeda. Semakin besar gaya yang kamu berikan pada pedal, maka semakin besar torsi. Gaya. Contoh penerapannya, bayangkan kamu memutar roda sepeda. Semakin besar gaya yang kamu berikan pada pedal, maka semakin besar torsi. Dan semakin cepat roda berputar, maka semakin besar percepatan sudut. Namun, jika roda sepeda itu berat atau momen inersianya besar, kamu perlu memberikan gaya yang lebih besar untuk mencapai percepatan yang sudut yang sama. Penerapannya, hukum ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti di bidang fisika, yaitu mempelajari gerak benda tegak atau dinamika rotasi, kemudian teknik mendesain mesin-mesin rotasi,
atau menganalisis kinerja kendaraan, kemudian astronomi, mempelajari gerak planet dan bintang. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah pedal atau silinder penuh dalam massa 5 kg dan jari-jari 20 cm mula-mula diam. Kemudian gaya sebesar 10 Newton diterapkan secara tangan siang pada tepi roda. Pertanyaannya adalah A. Hitung momen inersia roda. B. Hitung percepatan roda. Sama dengan 5 kg, R sama dengan 0,2 meter, F sama dengan 10 Newton, dan omega M sama dengan 100 rad per second. Yang ditanya B atau momen inersia, dan B A atau percepatan sudut. Kita akan menjawab yang A. Satu jam momen inersia dapat dihitung dengan rumus I sama dengan 1/2 mr kuadrat. I sama dengan 1/2 dikali 5 kg dikali kurung 0,2 meter kuadrat sama dengan 1/2 kali 5 kali 0,04 meter. Ini terlebih dahulu kita kalikan. Lalu hasilnya sama dengan 0,1 kg kali meter kuadrat. Lanjut yang ke A atau B, itu A. Terlebih dahulu untuk menghitung percepatan sudut roda, terlebih dahulu kita hitung torsi yang dihasilkan oleh gaya, yaitu D dengan F dan R atau torsi dengan 10 Newton dikali 0,2 meter. Jadi kita matikan. Jadi hasilnya T atau torsi sama dengan 2 Newton meter. Kemudian kita gunakan hukum kedua Newton untuk rotasi. Itu rumusnya torsi sama dengan I A. Lanjutkan dengan 2 Newton meter sama dengan 0,1 kilogram. Ini hasilnya kita ambil dari yang ini tadi, jawaban ini. Dan ini dikalikan. Kemudian A sama dengan 2 mm per 0,1 m kali ya 20 rad per second kuadrat. Oke. Jadi momen inersianya adalah 0,1 kg meter kuadrat. Tadi sudah kita hapus ini hasilnya. Kemudian nilai percepatan sudutnya yaitu 20 rad per second kuadrat. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan materi kerja dan energi kinetik pada objek yang berputar itu berkaitan dengan dinamika rotasi. Jadi dia melibatkan torsi, momen inersia, dan juga energi kinetik rotasi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu kerja pada objek yang berputar.
Jadi kerja yang dilakukan pada objek diputar ini didefinisikan sebagai perubahan energi kinetik dan rotasi objek tersebut. Dalam sistem rotasinya kerjanya itu diberikan torsi. Jadi tenaga yang diberikan torsi yang bekerja sepanjang perpindahan atau theta. Di sini rumusnya W atau kerja sama dengan integral T d theta. Jadi kalau dia konstan, rumusnya itu W sama dengan T d theta. Di sini sudah dibuat keterangannya, W sama dengan kerja dengan satuan joule, T sama dengan torsi, satuannya apa Newton meter, dan theta itu adalah sudut perpindahan atau radian. Kata. Di sini kerja energi kinetik rotasi. Energi kinetik pada objek yang berputar itu sudah bergantung terhadap momen inersianya. Jadi dia energinya itu bergantung pada momen inersia dan kecepatan sudutnya. Di sini rumus energi kinetik rotasi adalah E atau energi kinetik itu sama dengan 1/2 I kali omega kuadrat. Di sini keterangannya E atau energi kinetik itu satuannya joule, I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, dan omega itu kecepatan sudut, itu dia radian per s atau rad per s kuadrat. Jadi di sini saya jelaskan momen inersia adalah ukuran resistansi objek terhadap rotasi yang bergantung pada distribusi massa terhadap sumber rotasi. Nilainya itu ditentukan. Jadi kalau inersia itu rumusnya I sama dengan sigma m r kuadrat. Jika momen inersianya itu berbentuk integral, rumusnya I sama dengan integral r kuadrat dm. Di sini saya menjelaskan hubungan kerja dan energi kinetik pada energi kinetik rotasi. Jadi berdasarkan teori, kerja energi atau kerja total yang dilakukan pada objek itu berputar sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi kerja total yang dilakukan pada objek itu berputar sama dengan energi kinetiknya. Jadi dia sama nilainya. Di sini rumusnya W sama dengan delta E atau energi kinetik sama dengan 1/2 I kali omega kuadrat dikurang 1/2 dikurang I omega kuadrat I. Di sini WI dan WF adalah kecepatan sudut awal dan akhir. Jadi di sini 1/2 I kali WF kuadrat itu adalah kecepatan akhir, dan 1/2 I W kuadrat I itu adalah kecepatan sudut awal. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu sebuah roda dengan momen inersia I sama dengan 2 kg per meter kuadrat berputar dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan dengan sudut omega sama dengan 10 rad per s, dan torsi yang bekerja pada roda yaitu 5 Newton per meter. Di sini soalnya hitunglah energi kinetik rotasi pada kecepatan sudutnya, yaitu sudutnya W sama dengan 10 rad per s, dan kerja yang dilakukan oleh torsi. Di sini saya akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu 1/2 di omega kuadrat. Di sini diketahui I-nya itu 2 kg. 1/2 dikali 2 dikali W-nya di situ adalah 10 rad per s. 10 pangkat 2 berarti sama dengan, di sini kita dapat menggunakan hasilnya yaitu ini sama-sama mati. Jadi 10 pangkat 2 kali 1 yaitu 100. Jadi energi kinetiknya yaitu 100 joule. Di sini sudah bukan dari rumusnya. Kata yaitu kerja yang dilakukan ini sama dengan delta KE atau EK ya, sama aja. Di sini karena kecepatan awalnya diam, jadi rumusnya itu V sama dengan delta KE sama dengan 100 joule. Karena kecepatannya diam, kita menggunakan rumus yaitu W sama dengan torsinya dikali. Ini kita harus mencari tetanya dulu. Jadi theta sama dengan omega kuadrat per 2 kecepatan.
Jadi omega dulu itu sama dengan itu dia torsi pagi. Jadi sama dengan 52. Jadi kecepatan sama dengan 2,5. Jadi di sini diketahui kecepatannya itu 2,5 ms. Di sini kita menggunakan rumus kecepatannya itu 2,5 per sekon kuadrat. Jadi kita hitung tetanya. Theta sama dengan omega kuadrat per 2 kecepatan atau A. Jadi sama dengan di sini dapat hasilnya 10 kuadrat per 2 dikali 2,5. Maka di sini hasilnya dapat ditentukan yaitu 105. Jadi hasilnya 20 kan. Jadi theta sama dengan 20 kan. Jadi setelah kita mengetahui semuanya, di sini kan ada rumusnya W sama dengan T kali theta. Jadi kita dapat menunjukkan hasilnya bahwasanya diketahui tadi T-nya itu 5 dikali theta. Theta-nya itu sama dengan 20. Di sini dari ya, dari theta sama dengan omega kuadrat per 2 kali kecepatan. Jadi di sini 20 theta-nya. Jadi hasilnya 100. Jadi dapat ditetapkan bahwasanya hasil dari soal ini energi kinetiknya pada kecepatan sudut yang sudah ditentukan yaitu 10 watt per s. Ini hasilnya 100 joule dan juga kerja yang dilakukan oleh polisi itu sama dengan 100 joule. Sebelumnya terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dalam materi ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.